Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, ibu-ibu sekalian, mari kita membaca terlebih dahulu surat An-Nisa ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Mari kita simak dulu terjemahannya, habis itu kita rinci. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka atau musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan. Sedangkan kamu masih dalam mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bismillah. Wala tahinu. Mari ikuti Bu. Wala tahinu. Dan janganlah kamu merasa hina. Hinu ya, hinu. Ya, hinu, hina. Janganlah kamu merasa hina dengan rasa minder. Hina, minder, diri lemah. Hina, minder, diri lemah. Itu arti daripada tahinu ya. Wala tahinu. Dan janganlah kamu merasa hina, minder, merasa diri lemah. Fi ibtigha'i. Lanjut. Dalam mencari jalan untuk memerangi al-qaum, musuhmu itu. Jadi di ayat ini jangan kamu minder. Dia senjatanya banyak, canggih, lengkap, mahal-mahal, super modern. Tentaranya juga jutaan. La tahinu, kamu jangan merasa hina, minder, dan juga jangan merasa lemah. Kalau macam itulah cara berfikirnya orang beriman, takkan pernah menang Afghanistan melawan Uni Soviet dan Amerika kemarin. Betul tidak? Karena mereka amalkan ayat ini. La tahinu, kamu tidak boleh merasa rendah, merasa minder, merasa lemah melihat musuh banyak. Mereka itu banyak betul, tapi semua mereka takut mati. Mental orang yang berkelahi takut mati dengan orang yang berkelahi berani mati, coba lihat mana yang akan hebat. Pasti hebat orang yang tak takut mati. Orang yang berani mati memiliki keberanian untuk menyerang, menyerbu, tak peduli resiko apapun, karena mati itu bana yang nyonio. Bukan dia bunuh diri, tapi memang rindu dengan peperangan ini dia dapat syahid. Maka semangatnya, kalau orang sudah tidak ada takut, apalagi yang akan menjadikan dia untuk menahan diri? Tidak ada Bu. Orang kalau sudah tidak takut mati, dia akan totalitas, menyerahkan semuanya untuk berperang. Dia akan totalitas. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu tidak boleh merasa hina, merasa minder, merasa lemah ya di dalam memerangi orang-orang itu, musuh-musuh itu. Jangan merasa minder. Hebat Amerika, kecil. Hebat Uni Soviet, kecil. Yang mengatakan kecil siapa? Orang beriman yang perang dengan mereka. Alhamdulillah, cukup dengan kisah nyata hari ini kita ceritakan tentang
Taliban yang ada di Afghanistan. Sudah cukup itu jadi bukti. Apalah Taliban? Hanya santri-santri, Bu. Taliban itu artinya santri. Rombongan para santri dari pondok-pondok, dari pesantren-pesantren, dari universitas-universitas Islam. Mereka yang keluar perang melawan Amerika. Amerika itu bersatu dengan NATO, enggak dia pula sendiri itu. Dengan Inggris, dengan Prancis, dengan Belanda, dengan negara-negara besar di Eropa. Mereka bersatu semuanya untuk ngeroyok. Sudahlah mereka hebat, senjata banyak, kuat, kata orang ya. Gabung pula tuh dengan yang lain-lain. Tapi apa yang terjadi? 20 tahun lamanya Taliban memberikan perlawanan. 20 tahun pula lamanya setiap yang perang melawan Taliban, walaupun sudah keroyokan, semuanya terpuruk dalam krisis ekonomi yang mengerikan. Di samping itu bala tentaranya ribuan yang mati, yang pulang stres, sakit jiwa, mengalami gangguan jiwa. Mana yang pulang? Lemah mereka semuanya. Pada akhirnya apa? Mereka keluar dalam keadaan mempermalukan dirinya sendiri. Enggak sempat lagi ngemasin barang-barangnya. Enggak sempat lagi menyelamatkan aset-asetnya. Lari dalam keadaan memalukan. Sebab apa? Mental orang beriman itu kayak gini. Prinsip mereka bukan senjata yang memenangkan kami, bukan jumlah yang memenangkan kami, ya, bukan teknologi, bukan fulus, tapi adalah Allah yang memenangkan kami. Coba ibu bayangkan, pasukan perang Badar itu bukan pasukan, Bu. Itu hanya segelintir orang-orang beriman yang mendampingi Rasulullah untuk melakukan pengambilan, mencegat istilahnya kelompok Abu Sufyan, kabilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang baru pulang dari Syam. Sementara semua dana dagang yang mereka bawa ke Syam dan mereka membawa keuntungan yang besar bawa balik ke Mekah, itu seluruhnya dari dana para mujahidin, para muhajirin yang pindah ke Madinah. Dana mereka yang diambil untuk diperdagangkan di sana. Jadi berhaklah balik Rasulullah dan para sahabatnya untuk mendapatkan kembali. Nah, karena semangat untuk mengambil kembali hak mereka, ini yang menjadikan mereka mau mendampingi. Dan itu bukan para pasukan, bukan para petempur, bukan kombatan, tetapi betul-betul rakyat biasa, Bu. Para ahli ibadah, orang-orang soleh normal. Ada pekebun, ada pedagang, ada petani, ya. Istilahnya orang-orang macam itulah dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan mereka membawa senjata ala kadarnya. Qadarullah, singkat cerita, ibu sudah tahu ceritanya. Akhirnya musuh mengirim 1000 orang pasukan tempur resmi. Memang pasukan tempur resmi. TNI Angkatan Darat. Tidak ada TNI tuh. Tentara Nasional Mekah. TNM ya, Angkatan Daratnya. Ini yang dikirim. Plus dengan pasukan infanteri. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, pasukan tempur resmi melawan orang sipil. Orang sipil nggak punya perlengkapan, nggak pula ada niat perang. Ketika sampai di lokasi Badar, turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah beri pilihan kepada kamu. 2 rombongan. Satu rombongan yaitu Abu Sufyan, atau satu rombongan yaitu pasukan Abu Jahal yang memimpin 1000 orang pasukan perang. Dan Allah menginginkan kamu menghadapi pasukan perang, padahal yang datang orang biasa. Dari sahabat-sahabat Nabi ya, orang biasa yang dihadapi pasukan perang 1000, 3 kali lipat, Bu, pasukan perang lagi. Lengkap mereka dari Mekah itu memang niat perang. Segala macam senjata perang mereka bawa. Mulai dari tombak, panah, kuda, manjanik, semua yang senjata perang mereka bawa. Baju zirah resmi, baju besi itu mereka bawa. Memang resmi untuk perang. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah akan menolong kamu. Allah akan memenangkan kamu. Disambut oleh iman dan mereka pun berperang. Bismillah, kalah yang 1000 orang itu, Bu. Kalah. Syahid hanya beberapa orang dari kalangan mujahidin. Sementara yang mati dari pasukan lebih 70-an orang, termasuk pimpinan-pimpinannya mati. Abu Jahal, Abu Lahab mati, Abu di situ. Ibu-ibu yang kami muliakan, sementara Rasulullah dan para sahabatnya telah membuat dada mereka terbusung. Mereka penuh bangga, kasih lihat kepada manusia banyak, Allah bersama mereka. Karena kalau perang secara normal itu nggak akan menang. Tapi sekali lagi, la tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu jangan merasa lemah, jangan merasa rendah diri
Jangan merasa minder, karena sekali lagi rendah diri dan minder menjadikan energi kita nggak keluar. Ya Bu, nggak keluar energi kita. Saya sudah cerita sama Ibu, bagaimana saya menghadapi 3 ekor anjing besar. Anjing itu kalau berdiri lebih tinggi daripada saya. Saking besarnya anjing itu. Ya, ketika di Libya. 3 ekor anjing itu mengejar dengan penuh semangat. Tidak ada satupun manusia yang saya lihat. Saya seorang diri berjalan di jalan Labuh Ketek itu, ya. Ketika saya menghadap ke arah anjing, mereka menggonggong dengan suara yang sangat besar. Sementara saya mau lari, mau kemana lari? Lari pun saya pasti ketangkap oleh mereka. Saya meminta tolong ke siapa minta tolong? Tidak ada siapa-siapa. Cara yang benar apa? Saya munculkan tekad melawan. Ya, saya munculkan tekad melawan. Satu prinsip saya, Bu. Kalau seandainya saya mati, saya syahid. Kenapa syahid? Saya sedang fisabilillah nuntut ilmu agama Allah. Satu. Yang kedua, setidak-tidaknya 1 ekor anjing harus mati di tangan saya. Walaupun 2 berhasil membunuh saya. Itulah salah satu bentuk hidup mati saya ketika itu, Bu. Tapi keberanian saya nyala, Bu. Saya ambil 2 batu di tangan, siap untuk geprekin seekor anjing, ya sampai mati. Biarlah yang 2, ibaratnya begitu, Bu. Tapi tekad saya melawan. Kemudian badan saya hadapkan sepenuhnya kepada anjing. Saya tidak lari, saya tatap anjing itu. Makin mendekat dia, saya semakin berani, Bu. Makin siap tempur. Coba Bu lihat, pertolongan Allah saat itu terjadi. Ya, ketiga anjing ini langsung stop. Hanya jarak 3 meter aja lagi, langsung stop. Dan mereka entah lihat apa, entah apa, nggak tahulah saya. Yang jelas, mereka langsung mundur, lari sekencang mereka tadi ngejar saya. Lari. Itu salah satu bukti bahwa saat kita berani, Allah akan datangkan rasa takut. Teringat oleh saya hadis Nabi SAW, "Man yakhafullaha yakhafuhul makhluk." Siapa yang takutnya dipersembahkan penuh untuk Allah, Allah jadikan makhluk takut kepadanya. Ingat saya itu. Saat itu saya sudah tidak takut lagi. Saya nggak takut mati. Ya, kalaupun harus saya syahid. Jadi semangat, Bu. Semangat itu terpancar di mata kita. Mata ini menatap beradu dengan mata anjing. Kita ini khalifah mereka di muka bumi. Ya. Saat itu Allah menunjukkan bentuk pertolongan. Dan yang macam ini, Bu, bukan hanya dengan anjing, dengan orang pun terjadi. Dengan orang pun terjadi. Mungkin Ibu masih ingat apa yang orang mabuk itu di Padang Panjang, 20 orang lebih, Bu, mengepung saya, bapisau. Pada akhirnya mereka semua ngajak saya bersahabat, ngajak saya berteman. Itu yang di Padang Panjang. Yang keren yang di Menjalan Bangkinang. Woi, Masya Allah. Awak giliangnya, Bu. Wak lantaknya, wak giliang. Dia sengaja tu. Kita dah lambat-lambat jalan Nabi solat maghrib, ya, lambat-lambat. Kan situ wajib lambat-lambat jalan tu. Wajib lambat-lambat jalan. Mendadak saja di samping mobil saya, jaraknya 1 meter, dia langsung melintas. Walaupun lambek banawak, akhirnya ketabrak. Tak guling-guling ya. Kubunuh kau kecil orang yang jaga-jaga pos jaga situ. Kubunuh kau. Tak ada, saya masukkan ke mobil, masuk ke dalam. Kata orang tak selamat paja, mati paja. Kenapa? Masuk ke dalam itu nggak akan selamat. Babak belur bonyok, nggak jadi orang. Singkat cerita, jangankan mereka mukulin saya, ngatain kata-kata kasar pun nggak terjadi. Bahkan komandan batalion langsung ngajak kita berteman, saling berbagi nomor HP, ngajak sahabat. Ya, sekali lagi, karena saya ketika menghadapi kejadian itu, saya sama sekali, pertama saya tidak salah, yang kedua ada Allah bersama saya, yang ketiga ada Allah bersama saya, yang keempat ada Allah bersama saya, dan seterusnya. Ibu-ibu, yang terjadi adalah Allah balikkan keadaan. Dari harusnya kita babak belur bonyok, ini malah terjadi persahabatan. Ini bukti, Bu. Kembali kepada di sini, la tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu jangan merasa minder. Kamu jangan merasa rendah diri. Kamu jangan merasa hina. Jangan merasa lemah ketika kamu berhadapan dengan kaum. Oke, sampai di situ. Ini akidah ini, Bu. Ini akidah. Kalaulah yang macam ini bisa disalin oleh anak-anak kita, Bu. Kalaulah yang macam ini bisa. Karena yang kami warisi adalah yang telah dijalankan oleh nenek moyang kita dulu. Sampai kepada para sahabat-sahabat yang pemberani. Masya Allah. Jadi, ibu-ibu yang kami muliakan, ini dia interpretasi daripada ayat yang barusan kita baca ini, la tahinu fi ibtigha'il qaum. Jika kamu jangan merasa minderan, kamu jangan merasa rendah diri, jangan merasa hina, dan jangan merasa lemah karena kamu perang melawan musuhmu yang hebat. Sekarang kita melawan asing-asing yang sedang menggurita menguasai ekonomi Indonesia.
Apakah kita merasa minder? Mereka terlalu besar, mereka terlalu kuat, terlalu dijaya, mereka terlalu super power, mereka terlalu adijaya, mereka. Oh, 9 naga, dibasuhkan 9 naga. Kenapa nggak dikatakan 9 cacing? Kenapa kita tidak membahasakan dengan bahasa Allahumma ana? Kenapa kita tidak tekadkan ini perang? Ini perang. Kalau semua kita memiliki azam ini adalah perang, maka akan beda hasilnya, Bu. Kekuatan umat ini akan beredar di antara kita. Kekuatan ekonomi ini akan beredar di antara kita. Tapi masalah penyakit yang entah kapan sembuhnya ini saya nggak tahu. Kenapa orang Muslim di Indonesia ini doyan belanja sama asing dan asing? Mereka tidak memahami konsep kita ini sedang perang. Mereka tak paham konsep itu. Kalau sedang perang, jangan bermuamalah dengan musuh yang keuntungan kita beli dengannya, dia belikan senjata untuk membantai kita. Ibaratnya begitu. Itu prinsip perang kayak gitu. Perang ekonomi loh ya. Kalau prinsip perang ekonomi gitu. Supaya tidak beredar uang kita itu kepada kecuali hanya sesama kita. Gitu, Bu. Ya, artinya kalau memang kita hanya bisa memangkas dari bawah, cuma situ kemampuan kita, pangkas dari bawah. Kalaupun dia barang-barang ini nak balik itu nyo. Produksi nyojo. Ya, kalau di tingkat bawah sesama kita lah, walaupun kita nggak bisa menggoyang yang di atas. Menggoyang yang di atas nggak bisa. Kalau ada toko-toko yang sama, ada non-muslim, asing-asing yang jualan, cari yang sesama kita. Gitu loh, Bu. Cari yang sesama kita. Walaupun kita nggak bisa pangkas sampai ke atas, setidaknya di bawah kita beredar sesama kita. Belanjalah ke Subur PS, belanjalah ke Surya PS, belanjalah ke Atlantis PS, belanjalah, ya istilahnya begitu, Bu. Sama muslim. Walaupun akhirnya membeli barang produk mereka juga. Ya enggak apa-apa, yang penting ibaratnya maskapai yang muslim punya kan sekarang nggak ada nih. Ada Lion, ya, ada yang Sky Jet, ada macam-macam. Ada nggak yang muslim punya? Ini umpama ya. Ada yang muslim punya nggak? Oh ternyata nggak ada, ya gimana lagi? Tapi kalau ada, ambillah muslim punya. Agak mahal 2.000 biar dia pasti mengeluarkan zakat. Dananya pasti akan dibantu untuk masjid, untuk tahfiz, untuk pesantren, untuk apa? Pasti itu, Bu. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan, ini konsep perang. Sekarang kita cerita tentang perang ekonomi ya. Kita cerita tentang perang ekonomi. La tahinu 50 ghail qaum. Alah nak berubah ke piti awak yang 1,000-2,000 tu jodoh orang asing-asing tu doh. Biarlah balanjut sekenya. Kalau semua prinsip orang macam itu, Bu, 270 juta orang, jumlah orang muslim Indonesia 235 juta ya. Jumlah muslim Indonesia. Kali 1.000 aja. Udah berapa itu? Berapa tuh? 235 juta kali 1.000 kan tambah 0,3 kok. Barago 235 miliar satu hari. Ini kalau satu item yang kita beli. Jangan salah-salah, Bu. Ini baru satu item ya. Apalagi banyak yang gila-gila dengan rokok dan sebagainya. Yang sekali belanja itu 19.000, 25.000, 30.000, bisa 2 kotak sehari. Jadi ini konsep perang. Kalau ini nggak dipahami, maka akhirnya umat Allah sabaralah piti 1.000, 2.000. Kan begitu kan? Bagi kita 1.000, 2.000 mungkin tidak akan membuat orang-orang itu rugi. Prinsip kita. Tapi kalau semua orang prinsip macam kita, segitu loh. Itu baru satu item. Bisa ibu bayangkan beberapa item yang kita belanja dari sebuah supermarket, dari sebuah tak mampu kami bayangkan. Makanya receh-recehan kita pas kita terima masuk ke situ. Itu berguna betul buat mereka, Bu. Untuk misionaris, berguna untuk mereka, untuk mendirikan vihara, untuk mendirikan rumah-rumah ibadah mereka, untuk Allah. Kita terlalu remeh memandang yang seperti ini. Makanya saya kembali sebutkan cerita yang cukup menggugah. Setidak-tidaknya ini menjadi menjadi semacam hikmah tentang seekor burung pipit yang memadamkan unggunan api raksasa yang membakar dan mengurung Nabi Ibrahim. Datang pipit ngambil air dengan paruhnya, disiramkan ke sana, datang lagi dia diambilnya lagi, disiramnya ke sana, datang lagi diambilnya lagi, disiram ke sana. Diketawainlah dia. Apakah engkau tak sadar api sebesar itu ingin engkau padamkan dengan air yang hanya separuh mulutmu? Kata-kata orang-orang yang mengejek. Apa kata pipit? Saya tahu.
bahwa air yang saya bawa dengan paruh mulut saya tidak akan bisa memadamkan api. Akan tetapi setidaknya saya tunjukkan kepada Allah di pihak mana saya berada, dengan siapa saya berpihak. Gitu loh, Bu. Ya, kita sekarang begitu juga. Ini prinsip perang. Walaupun ini perang ekonomi. Kalau kita tak bisa memadamkan dari atas, dari bawah, malah kita saling menguatkan sesama kita. Sampai pada akhirnya ketika kuat ekonomi, buik lo surang. Kan bisa seperti itu. Tapi kalau itu tidak dihadirkan prinsip perang, maka semua kita tetap tahinu, minderan, lemah diri, merasa hina, merasa tak layak dan takkan pernah menang. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu merasa rendah, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa lemah fi ibtigha'il qaum, di dalam melawan musuhmu. Di ibtigha' itu arti aslinya mencari, ibtigha' mardatillah, kan gitu kan, mencari keridhaan Allah. Ini ibtigha' di sini dalam artian adalah mencari cara untuk melawan musuhmu. Jangan merasa minder, jangan merasa hina, jangan merasa lemah. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Lanjut ayatnya. In ta'lamuna, jika dalam memerangi mereka kamu tersiksa, kamu harus menderita, kamu harus terluka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Ayo dibaca. In takunu, jika ada kamu, ta'lamuna, merasa sakit, menderita dalam memerangi mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, ya'lamuna, juga merasa menderita, juga kesakitan, kama ta'lamun, sebagaimana kamu merasa sakit. Jadi kita hari ini begadang kita, Bu, untuk dalam rangka memerangi mereka. Ibu tahu mereka juga begadang loh, Bu. Mereka juga begadang. Kita sampai demam, mereka juga sampai demam, Bu. Kita sampai spot jantung, mereka juga spot jantung. Ketika kita terluka dalam peperangan, mereka juga luka loh, Bu. In kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Sama-sama sakit. Wa tarjuna minallah. Baca, wa tarjuna minallah. Dan ada yang kamu harapkan dari Allah. Ma la yarjun. Apa yang tidak bisa mereka harapkan dari Allah. Apa yang kita harapkan dari Allah, Bu? Pahala, ridho, pertolongan, kemenangan, dan yang pasti nanti akhirat kita adalah para raja-raja dan ratu-ratu surga. Hal yang mereka tidak bisa harapkan itu. Mereka berharap pertolongan Allah, tidak akan. Mereka berharap Allah akan berpihak kepadanya, tidak akan. Mereka berharap akan mendapatkan kemenangan dunia akhirat, tidak akan. Dan mereka berharap menjadi ahli surga, tidak akan. Makanya watarjuna minallah ma la yarjun. Kalau begitu ceritanya, apa yang membuat kita harus berpikir banyak kali untuk perang lawan mereka? Ayo perang, ayo perang. Ini konsepnya, konsep perang yang kita bicara nih. Konsepnya konsep perang. Maka mungkin ibu-ibu memang alhamdulillah tidak diizinkan ikut perang. Ibu-ibu tak boleh, kan sudah tahu itu hukumnya. Tapi setidaknya saat ibu perang pendidikan, jangan pernah masukkan anak kita ke sekolah yang mereka yang kelola. Gitu ceritanya, Bu. Kalau ibu sakit, jangan masukkan keluarga kita dan diri kita ke rumah sakit yang mereka yang punya. Kayak gitu loh, Bu. Ya, kalau perlu jangan masukkan ke mulut kita obat-obatan yang orang kafir yang nggak ngerti halal haram yang buat. Jangan masukkan. Prinsip kita adalah saya yakin ini kata Allah menyembuhkan, konsumsi dengan cara Nabi mengkonsumsinya. Yakinlah pasti sembuh. Kalaupun ternyata kita meninggal syahid, oh ini perang. Kalau konsepnya kayak gitu, beda energinya, Bu. Ibu membeli obat-obat semacamnya, ibu akan masuk konsep perang langsung. Zaman ini zaman makar, musuh gimana cara melemahkan kamu, seperti kata mereka di sana, make him sick, you will be rich. Buat mereka semuanya jadi tambah sakit, buat mereka semuanya berpenyakit, dan kamu akan kaya. Ya, jadi mereka buat kita sakit, lalu mereka jual obatnya, yang katanya juga obat, padahal obat itu juga menambah sakit.
Kita memang sama sekali orang Islam tak boleh minder. Itu intinya ya, tak boleh minder. Dengan orang kafir nggak boleh minder. Kami jalan di depan orang-orang Israel yang megang senjata itu waktu kami masuk ke Masjidil Aqsa. Ya memang batagaan kepala bu. Ya batagaan kepala. Babusung ada do. Jalan dengan tanang. Jangan sampai jalan wak seperti orang ketakutan. Ikut jalan. Kalau menurut Allah dan Al-Quran kau karo jo babi memacik senjata. Karo jo babi memacik senjata tu awak jalan mau dikul di mukanya. La tahinu. Kamu tidak boleh minderan di depan mereka. Kamu tidak boleh kecil diri, ya, merasa rendah dan lemah di depan mereka. Jalan sajalah dengan seperti orang-orang Palestina. Orang Palestina jalan di depan mereka gagah-gagah, Bu. Padahal mereka enggak bawa apa-apa, tapi gagah-gagah. Seperti nyu punya negari, memang ya nyu. Iya, Bu, memang begitu. Jadi awak beraja gagah itu dari mereka, Bu. Alhamdulillah, Ibu, waktu kami takbiran malam itu, ya, kami takbiran itu enggak pernah dibuat oleh orang sana. Tapi ketika kami takbiran, rakyat Palestina itu bermunculan, keluar mereka. Mereka rindu ingin mendengarkan itu. Udah lama ingin mereka dengar. Dari kita keluar itu takbiran itu. Allahu Akbar, Allah. Lewat depan tentara Israel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak berani mereka ngokang senjata, nakut-nakutin kita, enggak, Bu. Bahkan kalau kamu ketemu di jalan dengan musuh Allah, gitu ya, bahasa hadisnya, jangan kamu yang minggir, mereka yang harus minggir. Nah, di mana jalan terus, biarkan mereka yang minggir. Sampai seperti itu. Tapi dengan musuh Allah, kalau dengan non muslim yang tidak menampakkan permusuhan dan peperangan dengan kita tak boleh melakukan itu. Bersikap normal lah, berbuat baiklah. Ya, tapi kalau jelas musuh Allah, macam cingkariak pusuh di Israel itu, maka tunjukkan kepada mereka ayat ini, kita amalkan. La tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu tidak boleh minderan dalam menghadapi mereka.